Halo, ada yang dengar? Ada. Oke, alhamdulillah. Oke, bisa dimulai sekarang ya? Boleh. Alhamdulillah, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ihyaul Lazib Musta'in, yang saya hormati Ketua Fatayat Ibu Mila Kamalia, dan yang saya hormati juga seluruh sahabat Fatayat maupun sahabat yang mengikuti live Zoom pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah karena memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu melalui virtual, melalui Zoom dalam keadaan sihat walafiat. Semoga sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, di sini saya akan memandu acara sekaligus sebagai moderator. Akan membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Biniyati du'a wa salamah wal barakah ala hadhihi niyah al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Fatihah tadi menjadi lantaran lancarnya acara kita pada siang hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi mengenai menjadi entrepreneur yang berjaya dan berkah. Oke, untuk mengenai topik yang satu ini memang menjadi bahasan yang tak ada habisnya. Apalagi di masa pandemi, di masa COVID-19 yang seperti ini, memang semua orang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pendapatan, income. So, mungkin di sini kita akan ulas bersama Ustadz Ihyaul Lazib mengenai bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang berjaya dan berkah. Sebab menjadi entrepreneur ini menjadi bukan semua orang, mungkin semua orang boleh, tapi bukan semuanya terus berjaya dan menjadi berkah. Jadi kita akan mengenali step-stepnya melalui diskusi kita pada siang hari ini. Oke, Assalamualaikum Ustadz Ihyaul Lazib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Ustadz sebelumnya karena sudi untuk meluangkan waktu dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kami. Mudah-mudahan ilmu ini nanti akan bermanfaat untuk kami semua dan untuk saya juga pribadi. Oke, untuk mengenai topik ini, sebelumnya mungkin kita akan memperkenalkan dulu Ustadz ini kepada teman-teman yang mungkin belum kenal. Monggo Ustadz. Sambutan Fatihah dulu boleh? Boleh. Sambutan Fatihah dulu, oke. Ya. Sekejap. Saya masih teknis ini mau apa? Oke. Streaming. Mbak Mila Kamalia, boleh di unmute. Ibu Mila Kamalia, boleh di unmute dulu untuk memberikan sedikit sambutan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ihyaul Lazib, pembicara kita pada siang hari ini. Beliau adalah Wakil Suriah PCNU Malaysia dan CEO di mana Ustadz? Zaiha. CEO Zaiha Konsultansi. Betul Ustadz ya? Iya. Yang saya hormati segenap sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat PCI Fatayat NU Malaysia yang sangat saya sayangi, serta segenap peserta
yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmat taufik serta inayahnya kita dapat berkumpul di majelis virtual pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita berkesempatan untuk menyelenggarakan diskusi virtual. Oleh karena itu, kami atas nama PCI Fatayat Malaysia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Ustadz Ihyaul Lazib yang berkenan hadir di sini untuk membagikan ilmunya bersama kita semua, dan beliau akan membagikan tips-tips untuk menjadi seorang entrepreneur yang berjaya dan berkah. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz Lazib. Jazakumullah ahsanal jaza. Juga terima kasih kami sampaikan kepada segenap peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga nantinya kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kali atas nama sahabat Fatayat Malaysia, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, atau mungkin terjadi kendala teknis yang mungkin saja terjadi saat acara ini berlangsung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tidak akan memperpanjang kata, cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Mila Kamalia selaku Ketua Fatayat NU Malaysia. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah langsung kepada acara inti, yaitu menjadi entrepreneur yang berjaya dan berkah. Dalam hal ini kita akan langsung berdiskusi bersama Ustadz Ihyaul Lazib Mustain. Mungkin setelah ini akan disampaikan materi dan kita nanti akan ada sesi tanya jawab dan nanti boleh dipertanyakan langsung di kolom Zoom. Oke, begitu ya. Oke, langsung aja kita langsung berkomunikasi dengan Ustadz. Bagaimana sih menjadi entrepreneur yang berjaya dan berkah? Oke, monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengar clear ya? Ini clear. Tidak begitu ini. Oke, baik. Alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan sama-sama kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hari ini adalah hari yang sangat padat bagi acara keluarga Nahdlatul Ulama khususnya Malaysia. Pagi hingga petang ini kawan-kawan atau sahabat muslimat dengan PCI dan sebagainya ada di acara pondok. Kemudian pagi tadi juga acara Ansor, dan ini adalah acara Fatayat, dan malam juga ada acara Ansor, hari ulang tahun Ansor yang kedua. Dan satu-satunya ya antara yang sibuk ini adalah NU yang ada di Malaysia. Alhamdulillah ada kesempatan untuk menyampaikan berkenaan dengan jadi usahawan yang berjaya dan berkah. Ini semua ada potensi untuk menjadi usahawan, termasuk ya ini ada mentor saham Pak Abdul Bari kan, saya sapa dulu, Bapak Iza, dan kemudian Mbak Erna, Mbak Henim Widayati, siapa ya? Nggak kenal saya. Kemudian Mbak Mila sendiri dan Mbak Nur Amalia dan ada Mbak Rizky senior. Oke, baik. Terus saja ini slide saya. Dapat ya? Ya. Halo? Ya, halo Ustaz. Ya, sangat clear. Dapat ya slide-nya? Ya. Oke, baik. Saya awali dari ini konten yang akan saya sampaikan. Pertama adalah kenapa mesti berbisnis? Kenapa mesti membuka usaha, ya? Kemudian yang kedua adalah modal bisnis yang diperlukan, ya. Ketiga adalah modal. Pertama model ya, model bisnis yang apa yang baru diambil. Yang ketiga adalah modalnya.
Yang keempat adalah ada 6 aspek yang penting dalam bisnis. Yang kelima adalah pematuhan dalam bisnis. Yang keenam terakhir adalah zakat. Oke, baik. Saya awali daripada ayat atau motivasi kita, bahwasanya ini lari-lari nih ayatnya. Gak apa-apa. Kita didaki untuk kenapa mesti berbisnis ya? Oke, baik. Nabi sendiri telah memberikan satu tunjuk ajar bahwasanya dari 10 sumber rezeki itu ternyata 9 adalah pintu rezeki yang ada di dalam perniagaan atau bisnis. Negara kita atau Indonesia, baik Indonesia maupun di Malaysia, ya, hanya berapa peratus saja rakyatnya itu sebagai pegawai negeri atau penjawat awam. Selebihnya adalah dia mencari pendapatan melalui bisnis, berniaga, dan seterusnya. Yang kedua adalah peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Ini maknanya apa? Orang bisnis itu dikatakan identik daripada sifat menipu. Nah, saya pernah mendengar ustaz saya pun bilang begitu, hati-hati dalam berbisnis. Karena apa? Di situ ada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, ya salah satu caranya adalah menipu. Awal-awal lagi oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita bahwa hati-hati, ya. Dalam urusan bisnis jangan sampai ada penipuan. Nah, kalau kita melakukan berbisnis atau berniaga itu dengan cara yang jujur dan amanah, maka janji Nabi adalah akan bersama dengan para nabi, orang yang jujur, as-siddiqin, dan orang yang syahid. Tentunya nanti di akhirat. Apabila bersama dengan golongan mereka, maknanya kita yang menjalankan bisnis ini akan bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kembali pada konten awal bahwa kenapa kita mesti berbisnis. Pertama, ada fleksibel dalam mengurus waktu. Berbeda dengan orang yang menjadi pekerja, ya, bekerja di tempat satu institusi baik sebagai penjawat awam atau institusi swasta. Ketika kita sign kontrak menjadi pekerja suatu perusahaan atau syarikat, maka waktu kita ini dibeli oleh syarikat tersebut. Katakanlah kebiasaan bekerja itu 8 jam. Bermula ada 8:30 hingga pukul 5:30. Atau mungkin ada yang pukul 9 hingga pukul 6. Jadi waktu kita itu dibeli oleh satu perusahaan tersebut atau institusi. Nah, apabila kita berbisnis, maka waktu itu sepenuhnya milik kita. Waktu itu fleksibel untuk kita untuk mengaturnya. Ya, untuk mengaturnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan lebih. Kenapa dikatakan pendapatan lebih? Begini, seorang engineering kayak macam Pak Dul Pari itu dihitung 1 jam itu gajinya katakanlah 1.000 atau 500 1 jam. Tapi kalau sudah kerja dengan orang lain, tidak mungkin digaji senilai sebegitu. Ya, tapi kalau memang berbuat bisnis sendiri, ya, berbuat bisnis sendiri, kita merilis bahwa 1 jam, ya, kerja kita itu berapa. Dari sini kemudian berkembang atau mendapatkan pendapatan yang lebih, ya, boleh meningkatkan daripada pendapatan di mana hanya sebatas gaji, ya, tapi ketika orang berbisnis maka pendapatannya boleh lebih.
Saya kira dua perkara inilah yang menjadi alasan kenapa mesti berbisnis. Tentunya banyak ya, ada yang mengatakan 5 dan sebagainya. Tapi yang penting saya poinnya adalah dua hal ini yang menyebabkan orang mau berbisnis. Fleksibel waktu. Coba bayangkan ya, tiba-tiba anak kita sakit, ya hari itu tiba-tiba ada anak sakit dan sebagainya. Kalau orang berbisnis senang untuk mengatur waktu, cepat-cepat mengambil keputusan, mengantar ke klinik atau hospital dan sebagainya. Tapi kalau kita terikat dengan majikan, harus membuat apa namanya isi form untuk minta cuti dan sebagainya. MC itu ya, MC ya. Mungkin peraturan syarikat perusahaan itu tidak sama. Tiba-tiba keluarga kita ingin kenduri nikah dan sebagainya. Kita senang terus lari saja begitu. Tapi kalau terikat dengan pekerjaan majikan, hal-hal yang kerayaan ini, yaitu pesta dan sebagainya, agak susah untuk mendapatkan kelulusan cuti dan sebagainya. Nah, itulah antara kelebihan kenapa harus membuat bisnis sendiri, menjadi majikan sendiri. Begitu pula pendapatan dan sebagainya. Oke, seterusnya, ya boleh mengurus masa sendiri, mempunyai masa lebih dengan keluarga. Ya, orang berbisnis, orang mempunyai bisnis ini boleh mengurus masa sendiri dan mempunyai masa lebih dengan keluarga. Banyak perebutan ketika bekerja dengan pihak lain, ya tidak ada masa untuk anak, tidak ada masa untuk suami, tidak ada masa untuk keluarga dan sebagainya, karena terikat dengan majikan, syarikat dan seterusnya. Ya. Tapi hati-hati, nah, ya, dalam bisnis ini ya, biasa di peringkat awal dalam bisnis itu hampir 24 jam itu waktunya ya ditumpukan kepada bisnis. Betul ya Mbak Irna ya, sedang menaik ngejar salean dan sebagainya kan. Tapi itu biasa di peringkat awal. Tapi kalau sudah sistem bisnis itu sudah jalan, maka kayak usahawan-usahawan yang lain, kaki-kakinya saja yang jalan. Kemudian pendapatan lebih sudah saya sebutkan tadi. Oke, baik. Kemudian seterusnya, setelah kita menentukan kenapa ada alasan kenapa mesti berbisnis, yang kedua adalah model bisnis seperti apa. Ya, ini ada 4 poin. Pertama adalah minat, kepakaran, peluang, dan istikharah. Oke. Pertama, minat. Minat ini kecenderungan atau keinginan kepada sesuatu. Orang membuat bisnis itu boleh juga berawal daripada minat. Contoh lah, kita suka jalan-jalan travel, suka jalan-jalan travel. Secara nggak langsung dia sudah mengetahui ilmu tentang jalan-jalan ini. Minatnya diwujudkan dalam satu bentuk bisnis. Orang suka masak, minat masak, diwujudkan dalam bentuk catering, buka restoran dan sebagainya. Orang suka bunga, untuk landscape rumahnya, yang rumah kecil di landscape bunga yang cantik-cantik, maka dengan demikian dia berminat dengan bunga, boleh diwujudkan dalam bentuk bisnisnya. Tamu datang, beli di mana kamu bunga ini? Ya kan, bertanya kan gitu, awalnya gitu cantik kan, beli bunga di mana ini? Oh, beli di sini ya. Bisa nggak dipesankan? Saya mau, minat kan, saya mau untuk pasang di rumah kan gitu kan. Awalnya 1-2 gitu kan, lama-lama menjadi pendapatan yang tidak disangka. Sama dengan kita masak-masak, ada kawan-kawan datang kita masak apa ya, masakan yang menurut khas daerah sendiri-sendiri kan, soto kan gitu. Enaklah soto ini lain dengan di mana, di kedai-kedai, di warung-warung gitu. Akhirnya kawannya order, kan? Bisa nggak dibuatkan soto kan gitu kan?
Nah, ini akan menjadi satu bisnis. Nah, ada itu pengalaman kawan saya itu, dia desain ya, dia desain, saya tanya, kenapa kamu bisa buat bisnis ini? Kan? Klien termasuk klien saya kalau setiap klien saya akan tanya, kenapa membuat bisnis ini? Dia tanya, saya minat bang. Memang ada paket nggak dalam desain dan sebagainya? Enggak, saya enggak paket, tapi senang, minat. Awalnya kerja dengan orang lain, gitu kan. Dalam 3-4 tahun karena minat desain grafik dan sebagainya, akhirnya dia keluar daripada perusahaan itu atau syarikat itu, dia buat sendiri. Bermula daripada minat. Ya, orang berbisnis kadang-kadang bermula daripada minat. Yang kedua adalah kepakaran. Ya, pengetahuan dan kemahiran seseorang akan sesuatu itu lebih daripada yang lain. Contoh, ya, graphic design. Sekarang ini di dunia digital ini, meskipun orang pandai ambil gambar dan sebagainya, tapi tidak lepas daripada desain yang diperlukan. Apalagi sekarang banyak acara-acara atau momen-momen yang diperlukan player, yang diperlukan publishing, dia tidak akan lepas daripada desain. Desain ini ada satu kepakaran tersendiri, ya. Alhamdulillah Pak Hayat ada Kak Faizah. Ya, makanya kan. Jadi apalagi satu organisasi perlu ada desain, kan gitu kan? Alhamdulillah sangat. Ya. Jadi kepakaran satu desain grafik ini sangat diperlukan. Nah, kalau Mbak Faiza itu ya, dengan adanya kepakaran ini mau dijadikan dikomersilkan. Mau dikomersilkan, mau dijadikan satu bisnis, boleh juga kan gitu kan. Nah, nanti masuk sesi lain adalah marketing dan sebagai sales dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah saya ambil contoh ini mural dinding, ya. Jadi dinding rumah itu taklah melulu satu warna kan, kuning semua, hijau semua, apalagi anak-anak kita kan. Ini kan kan anak-anak generasi yang muda yang ingin mendidikan kepada anak yang agar cerdas, agar dan sebagainya. Maka bilik atau kamar itu kalau bisa didesain cat yang sangat menarik bagi anak-anak. Nah, ini kan kepakaran bagi orang yang tukang ngecat, kan? Golongannya Bang Pai, golongannya sahabat kawan-kawan yang Ansor itu kan. Ada Mas Safi di sini. Apa dia? Ada Mas Safi di sini. Ada Mas Safi, oke, selamat datang kan. Jadi dia ada ada kepakaran sendiri dalam mendesain rumah atau dinding sehingga menarik bagi anak-anak kita, menarik bagi keluarga kita, ya, di sudut-sudut mana yang perlu ada mural. Nah, ini tidak akan terlepas daripada kepakaran seseorang dalam mendesain. Nah, desain, kepakaran ini apabila dialihkan dengan bisnis, ini menarik. Saya kemarin tanya kepada kawan saya, ada satu itu, sedikit saja itu mahal juga, 1.000 katanya. Padahal kalau beli cat cuma dalam 100-200. Nah, idenya katanya, idenya dalam membuat mural dinding itu yang menarik. Ini kan kepuasan ya, kepuasan bagi. Yang kedua adalah itu ada ketiga gambar yang saya tampilkan adalah fotografer, kan? Fotografer. Meskipun sekarang ya setiap event semua orang pandai, orang sudah menjadi fotografer masing-masing. Tetapi dunia fotografer profesional tetap diperlukan. Tetap diperlukan. Saya punya adik ipar, ya, dia fotografer. Saya tanya, kamu nggak takut dengan perkembangan zaman sekarang? Apa Mas itu? Sekarang ini kan semua sudah bisa menjadi fotografer gitu kan? Dia ketawa. Ya itu hanya ini kan? Itu hanya keinginan mereka ada gambar. Tapi angel yang baik itu tetap diperlukan. Ya. Kemudian kedua itu kan nanti kan di print kan? Di print itu ada ceritanya, album ada ceritanya. Seakan-akan gambar itu, foto itu menceritakan momen
momen pernikahan itu. Kalau hanya setakat ngabar dari apa itu handset ya sedikit itu aja kan, nanti bisa ke Padang dan sebagainya. Tapi kalau momen fotografer betul itu memang tetap diperlukan katanya. Nah, ini kan kepakaran-kepakaran yang memang orang lain itu tidak semua orang bisa, ya. Orang tertentu saja. Inilah yang menjadi nilai jual yang boleh diwujudkan komersil dan sebagainya. Maka kawan-kawan Fatah dengan adanya Mbak Iza, Kak Faiza ini harus berterima kasih banyak kan gitu kan. Setiap momen diabadikan dalam player. Ini adalah amal jariah yang sepatutnya bernilai dari segi finansial ya, tapi tidak memandang seperti itu. Nah, kita pula dalam satu kumpulan ini adalah wah, kita bangga kan di PCI itu kan ada Mahfud Tijani gitu kan. Kemudian sekarang ada Safi, banyak sekarang itu, dan ini jangan diperlukan. Nah, bisa saja mereka ini ketemu jadi satu, ya, membincangkan bagaimana perkara ini bisa besar dan dikomersilkan. Tentunya market pasarnya bukan kita ya, tapi yang lebih besar. Karena dunia desain, grafik dan sebagainya itu akan selalu diperlukan. Orang ini sekarang ini kan pengen keindahan tampilannya, pengen yang cantik dari segi view-nya dan sebagainya. Dan sekarang kayak di PCI pun anak-anak KMNO lihat poster-posternya yang macam kayak Mahbubi ya, ganteng kan dari playernya kan, tapi orangnya memang ganteng kan. Oke, baik. Mbak Milanya ketawa. Yang ketiga adalah peluang, ya. Jadi ingin menentukan bisnis apa itu bermula daripada peluang. Peluang ini saya kalau ikut gambar di sini hanya dua ya. Pertama adalah peluang membuat bisnis musiman, bermusim. Artinya apa? Tidak satu tahun itu tidak semestinya ada, tapi peluang waktu itu saja wujud. Contoh, ketika musim hari raya haji, yang terjadi adalah apa? Ibadah kurban, ya, kurban lembu atau kambing. Nah, kita ini yang tidak tahu dunia kambing, dunia lembu, tiba-tiba bisnis jual lembu, bisnis jual kambing. Karena apa? Dia tahu bahwa permintaan lembu dan kambing itu tinggi ketika itu. Dia ada sumber kawannya yang punya ladang lembu, ladang kambing. Just tinggal hanya memperkenalkan atau sedikit membuat market. Mau ini enggak, kurban enggak? Iya, saya harus ada kurban. Oke. Untuk kambing jangan risau, saya carikan. Untuk lembu jangan risau, saya ada. Nah, ini musiman. Nah, inilah bisnismen yang pandai menangkap musimnya. Sekarang musimnya apa? Ya, oke. Orang berbondong-bondong mendapat subscribe di YouTube. Nah, tiba-tiba Mas Safi menjadi YouTuber, kan? Dulunya memang tak kenal kan? Tiba-tiba menjadi YouTuber. Mudah-mudahan ini bukan musim ya, musiman ya, tapi berterusan betul-betul menjadi profesi YouTuber yang berjaya kan gitu kan. Amin. Itu yang pertama, menjadi sesi apa itu? Musiman. Apalagi yang musiman ya. Banyak ya yang hari raya biasa itu kan, tiba-tiba orang jual kurma, kue raya. Dia nggak pernah pun buat kue raya, masak goreng nggak pernah. Tapi dia menjadi usahawan kue raya. Ya waktu cuma sebulan dua bulan itu. Kalau itu sudah nggak ada. Nah, itu namanya bisnis musiman. Nggak lama, soalnya ini nggak lama. Nggak lama. Yang kedua adalah ada kawan nih ngajak bisnis. Bisnis apa? Ya, kan tadi kan desainer ya gitu kan. Oke, bincang udah jadi. Ya, ini namanya peluang. Ini namanya peluang yang boleh muncul tiba-tiba dan boleh ditangkap
untuk menjadi satu entiti perniagaan, entiti bisnis yang boleh dilakukan dan boleh mendapatkan pendapatan dan sebagainya. Yang keempat adalah istikharah. Ya. Setelah kita sudah menentukan, oke, bisnis apa yang kita buat, oke, ini dan sebagainya, bagaimana perjalanannya, maka yang diperlukan yang selanjutnya adalah istikharah. Istikharah sebagai umat Islam yang mempunyai Tuhan, ya, maka kita konsultasikan niat baik ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Pertama adalah ingin mendapatkan ketetapan hati. Ya. Kenapa penting? Sebab hati ini diibaratkan itu tadi kan bolak-balik, cepat berubah. Pagi pagi ini sudah memutuskan model bisnisnya akan dijalankan adalah catering gitu kan. Siang ada berita baru, jangan catering lah, tukar lagi kan gitu kan. Jadi kalau kita tidak ada ketetapan dalam hati, maka susah untuk bergerak. Ya, maka susah untuk bergerak. Bulan depan saya mau resign atau mau berhenti kerja. Pas itu rencana apa? Rencananya mau buat bisnis sendiri. Nah, contoh atau buat bisnis sendiri. Gitu kan? Maka hal ini perlu mendapat kalau memang sudah adanya seperti ini, maka perlu adanya ketetapan hati yang kuat. Ya, dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk agar perjalanan ini senantiasa dalam siratal mustaqim, berjalan di real yang betul. Tanpa kita petunjuk atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketetapan hati, maka pilihan-pilihan bisnis ini akan menjadi kadang-kadang sambil lewat, tak serius. Tak serius. Maka ada kekuatan ketika kita berdoa, ada kekuatan, ada dorongan, ada jiwa bangkit lagi ketika kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Setelah kita menentukan model bisnis apa, sudah kita boleh bayangkan menjadi usahawan produk kecantikan seperti Pak Irna gitu kan. Model kecantikan, memang dia dah menyebar ke situ lah dalam bidang itu kan. Nah, kemudian step berikutnya adalah modal bisnis. Nah, modal bisnis ini para sahabat tidak hanya berfokus pada finansial. Ya, memang betul ya 90% daripada apa yang akan dilakukan dalam bisnis adalah finansial. Tapi tidak semuanya ya tergantung kepada finansial. Saya bagi kepada 4. Pertama memang finansial, ya. Finansialnya ini perlu, ya. Kurang-kurangnya lah. Kalau kita mau jadi agent agent produk kecantikan, menjadi ahli bayar berapa? 250 atau 500. Kemudian dapat produk apa? Nah, itu kan. Kemudian dapat flyer, dapat testimoni, dapat konten dan sebagainya. Ya, itu dari segi finansial. Apalagi mau buka kedai, sewa kedai, kemudian mencari pekerja perlu finansial dan sebagainya. Perlu keuangan yang kedua adalah jaringan. Kita ini berniaga, apalagi berniaga ya. Hampir berniaga itu hampir kita melakukan inilah, berorganisasi di Fataya. Kita tidak akan lepas daripada jaringan, kawan-kawan kita. Even kan kita ada produk kecantikan, mau ditawarkan kepada siapa? Pasti kepada kenalannya, kawan dia. Mau nggak? Saya ada produk nih, mau nggak memakai? Itu selling direct ya, yang mesti kadang-kadang dihindari kan. Tapi kadang-kadang itu perlu juga kan. Yeah. Saya ada produk nih, mau nggak pakai? Ada jaringan. Yang kedua, dalam satu perniagaan, syarikat atau industri perniagaan yang sudah diwujudkan itu, pasti ada bagian-bagian yang kita tidak menguasai. Ya.
maka kita akan mengambil kepada orang yang menguasai. Bagaimana kita mengambil orang yang menguasai? Contoh kan, Mbak Erna dalam bidang kesehatan, kecantikan, produk kecantikan. Dia membuat flyer, satu produk, tapi dia nggak bisa buat flyer produk itu. Dia kenal dengan Mbak Faiza. Nah, ini nama jaringan. Kenal dengan Mbak Faiza. Mbak Faiza, saya mau buat flyer, satu flyer atau berapa flyer akan saya gunakan untuk promosi. Nah, nanti ada bayaran dari segi flyer ini. Nah, kan itu kan? Jadi kelemahan kita ditutupi dengan jaringan yang sedia ada. Nah, ini adalah namanya modal. Modal bisnis yang kita bangun. Nah, ya. Yang ketiga adalah skill. Mesti orang punya skill, kepakaran dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, saya bertanya, waktu itu saya makan di kedai makan Minang, Saya kenal orang ini, ramai orang makan di situ dan harganya murah. Saya pun tanya, bagaimana membuat kedai makan ini? Dia jawabannya simpel. Orang buat kedai makan, mesti dia pandai memasak. Artinya apa? Dia tahu kualiti masakan tersebut. Nah, ketika mengambil pekerja, dia sudah tidak masak lagi sebagai supervisor atau chief pemasak. Dia hanya mengetes, merasai apakah masakannya sesuai atau sudah sesuai dengan targetnya. Nah, kalau dia nggak tahu masak dan nggak tahu cara menilai pemasakan, bisa jadi pekerjanya ditipu dengan pekerja. Sama dengan bidang-bidang usaha yang lain juga. Mesti ada skill yang dia kuasai, mesti ada kepakaran yang dia kuasai. Desain, contoh buka kedai desain atau bisnis desain. Dia tak cukup tangan dah, panggil pekerja-pekerja untuk buat, gitu kan. Ketika hasil akhirnya itu mau disampaikan kepada customer, pasti akan review kepada owner, pemiliknya kan. Begini kan? Nah, pasti ada owner, pemilik perniagaan ini mesti mempunyai penilaian yang tinggi tentang hasil produk desain tersebut. Kalau tidak, nanti customer akan reject saja. Nah, mesti ada kepakaran dalam itu. Ini adalah modal, ya. Yang ketiga, yang keempat terakhir adalah ilmu bisnis, ya. Ilmu bisnis, bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana kita menghadapi dengan klien atau menyusun admin dan sebagainya. 4 perkara ini adalah menjadi poin penting dan sebagai modal bisnis, ingin menjalankan bisnis. Kalau sudah ada 4 perkara ini, saya kira perjalanan bisnis akan berjalan dengan lancar, meskipun dalam 1-2 tahun pertama itu agak susah karena ingin menyesuaikan, menerapkan antara pengetahuannya dengan emosi dia dalam satu bisnis. Kalau bertahan dalam 2 atau 3 tahun, maka seterusnya akan landing naik ke atas. Tentunya yaitu tadi kan, ilmu bisnis kena ditingkatkan karena setiap tahun, setiap keadaan itu akan berubah, pendekatan dan lain sebagainya. Oke, baik. Setelah itu, hal yang penting dalam menjalankan, kalau sudah ada wujud bisnisnya itu, semua itu jalan, ada 6 aspek yang mesti diperhatikan dalam menguruskan bisnis. Pertama adalah administrasi, ya. Yang kedua adalah HR, human resource. Yang ketiga adalah financial, sumber keuangan. Yang keempat adalah operasional. Yang kelima adalah sales, closing, cara penjualan. Yang keenam adalah marketing.
Marketing ini macam syiar dalam agama, ya. Nah, 6 hal ini saya dipecahkan menjadi 2, ya. Yang golongan 1, 2, 3 itu bagian mengurus duit, ya. 1, 2, 3, admin, SR, finance itu bagian mengurus duit. Yang bagian marketing, sales dan operasional itu bagaimana mencari duit. Ya. Contoh, pemilik syarikat itu dia kuat, strong di bagian marketing. Ya. Dia pandai marketing. Ya. Kalau marketing itu kau-kau lah. Ya. Jualannya itu bagus, naik terus. Tapi belum tentu dia boleh menguruskan admin. Belum tentu dia menguruskan sumber manusianya, belum tentu dia menguruskan finance. Saya ada satu klien dulu lah, dia 1 tahun jualannya itu, mula-mula waktu saya pegang itu tidak banyak, 1 tahun dalam 3-4 juta ringgit Malaysia, 2-3 juta ringgit. Tapi dari segi admin berterabur, dari segi SR banyak masalah, banyak pekerjanya yang mengambil duit. Dia karena model bisnisnya itu banyak dipasrahkan kepada pekerjanya, bahkan sampai orang membayar pun kepada pekerja, sehingga masalah timbul di SR. Jadi pekerja itu boleh mengambil duit sehingga kalau dihitung waktu itu, sehingga boleh mencecah 150.000. Cukup tinggi kan? Kemudian finansial. Bagaimana buat budgeting? Bagaimana duit yang ada ini diagihkan dalam 1 tahun perbelanjaan. Tidak menjadi kebocoran atau ya itu tadi. Yaitu tadi, banyak terjadi pencurian-pencurian dalam satu syarikat. Karena apa? Finansial atau rekod dokumentasi perbelanjaan tidak baik, tidak betul. Kemudian bagian sisi yang bagian buat duit itu adalah operasional, ya. Jadi orang marketing belum tentu dia pandai dalam membuat satu produk. Jadi ada juga dia strong dalam membuat produk. Membuat produk tepung rangup goreng pisang misalnya, ya. Dia pandai. Dia buat ramuan, ya, resepi tepung rangup, tepung yang gurih dan enak untuk ayam juga, goreng ayam, dia pandai. Tapi dia tidak pandai bagian marketing. Ya. Jadi hal-hal kan kemudian sale, closing buat jualan. Biasanya Mbak Ena biasa kan, ketika layan customer gitu kan mau tanya apa semua itu kan. Nah itu sudah masuk bagian sales ya. Kalau hanya flyer apa semua masih bagian marketing. Tapi kalau sudah orang tanya kan, oke, produk ini ada. Mau apa untuk malam ke pagi ke sore kan. Macam-macam ada kan gitu kan. Nah ini bagian sales. Bagaimana skill sales jualan ini sehingga orang itu tidak menolak produk itu. Closing sale adalah marketing. Marketing ini bagian dari macam syiar, ya. Syiar kita ada produk nih, kan gitu kan. Kita buka kedai restoran sate kijang gitu kan. Nah, disiarkan bisa besar, ya. Macam-macam orang creativity untuk mewar-warkan bahwa kita ada satu produk atau buka restoran atau dan sebagainya. Ada juga yang bisnis yang tidak perlu marketing. Lihat tengok keadaan. Dia punya masalah lain. Dia punya cabarannya lain. Ya. 6 aspek inilah ya tidak akan lari dalam menjalankan bisnis. Kalau diuruskan betul-betul ya dalam sistem ini. Memang saya tidak menafikan satu
satu institusi atau perniagaan itu sempurna semuanya, tidak, ya. Tetapi sekurang-kurangnya hal ini menjadi perhatian bagi usahawan, entrepreneur yang akan berjaya. Kalau lemah di bagian mana-mana, cepat-cepat diperbaiki. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, pasti akan mengganggu bagian yang lain. Coba bayangkan contoh kan, kita strong dengan marketing, kemudian adminnya lemah, tiba-tiba ada surat penalti dari pihak kerajaan, tidak pernah bayar cukai atau tax. Nah, iya masalah kan adminnya berarti. Ya. Bagian marketing hanya jual saja, tiba-tiba ada penalti tak pernah bayar bagian cukai atau tax. Ini bagian admin. Begitu pula tiba-tiba pekerjanya berhenti curi dan sebagainya, maka akan bermasalah bagian perjalanan satu perusahaan atau niaga itu sendiri. Oke, baik. Setelah itu selesai, maka ini ada hal yang penting juga, saya ambil poin-poin juga ya. Pematuhan dalam bisnis. Pastikan kalau sudah memilih, ya sudah jatuh cinta kepada satu bidang bisnis ini, diregistrasi, didaftarkan. Mbak Elena, silakan didaftarkan perniagaannya, enterprise saja pun tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Registrasi, apa manfaatnya? Banyak. Akses itu lebih luas untuk institusi kerajaan. Ya. Kalau kita ada bisnis, banyak manapun bisnis masuk ke dalam ekonomi kita. Tapi kalau tidak ada registrasi perniagaan, kalau kita mau dealing dengan pihak kerajaan atau ada kemudahan pinjaman, apalagi di dunia masa COVID ini, kerajaan banyak bagi pinjaman, kerajaan bagi kemudahan bank dan sebagainya. Kita perlukan modal, perlukan sijil atau registrasi perniagaan kita. Didaftarkan perniagaan kita. Yang kedua, ini dari pematuhan ya. Kalau sudah berjalan berniaga, submit borang cukai, istihar borang cukai. Ada satu soalan, kalau niaganya rugi, apakah masih submit? Ya. Jadi submit borang cukai itu adalah kewajiban bagi individu yang menjalankan perniagaan di Malaysia, sama ada dia untung atau tidak, ada pendapatan, untung atau tidak. Bagi yang tidak ada berniaga, ya contoh Dr. Mahmudi sudah diuruskan, kayak Pak Dolbari perusahaannya sudah uruskan. Ya. Jadi submit borang cukai. Kebanyakannya untuk apa ini? Kalau kita mau buat beli rumah kan, beli aset, minta pinjaman ke bank, kebanyakan dia akan tanya borang cukai. Dulu namanya borang F, ya, borang cukai. Nah, borang cukai ini akan diminta. Tujuannya apa? Bank akan percaya ya bahwa besaran kita punya pendapatan ya daripada borang cukai tersebut. Bank tidak akan percaya ya kalau kita hanya bercerita saya banyak duit di mana di akun bank. Bank tak akan percaya, entah itu duitnya orang lain. Tapi kalau sudah masuk ke dalam penghitungan cukai, borang cukai, itu sudah dianggap 90% itu milik dirinya. Jadi kemampuan bahwa dirinya itu ada duit, maka pihak bank atau institusi keuangan percaya bahwa kita semua ada kekuatan keuangan. Maka dengan senang bank akan memberikan modal untuk beli rumah, beli kereta, menambah aset dan sebagainya. Lagipun adalah ini satu bentuk pematuhan ya, yang telah ditentukan oleh di kerajaan Malaysia. Ya. Di Indonesia pun sama saya kira, ya, penghitungan cukai dan sebagainya, pajaknya. Kemudian bagi perusahaan sediaan berhad diminta juga namanya audit report.
ya. Kalau enterprise tidak perlu namanya audit report, ya. Kemudian kalau kita sudah ada pekerja banyak, ya, maka kena diperhatikan caruman KWSP. Ya. Kita mencarum atau kita bekerja dengan orang lain, perhatikan saya dicarum enggak kan gitu kan. Yang keempat adalah yang terakhir adalah caruman perkisu. Ya, apabila ada accident kecelakaan, maka pihak perkisu ini yang akan nanggung. Nah, kelima ini ya, kelima-lima ini kalau kita melakukan usaha perniagaan ya di Malaysia, hitungannya wajib. Ya, hitungannya wajib. Kalau tidak melakukan, nah ini kan kebanyakan, kalau tidak tak pernah buat cukai atau carum KWSP atau carum perkisu, kalau bagi yang sudah bekerja, kalau diketahui maka dianggap melakukan kesalahan. Bila melakukan kesalahan, tentunya ada penalti dan sebagainya, hukuman, ya, denda dan sebagainya. Nah, inilah yang merecoki, ya, menghambat perjalanan perniagaan kita. Seharusnya kalau kita sudah urus setiap tahun, gitu kan, maka hal-hal yang seperti ini merecoki, mengganggu gangguan-gangguan, nanti ada penalti dan sebagainya, itu biar tidak ada gangguan lah perjalanan dalam perniagaan. Banyak ya pengalaman klien-klien saya sendiri berniaga sudah bukan 1-2 tahun, ya, sudah 5 tahun tidak pernah hantar borang cukai. Tiba-tiba datang surat lembaga hasil, kena bayar 12.000 katakan, ya, kena bayar 12.000. Nah, 12.000 cukup banyak, nah, ya, maka menjadi masalah bebanan finansial keuangan di tahun itu. Seharusnya 12.000 itu boleh menjadi modal menambahkan produk atau mengambil satu pekerja lain, ya, daripada untuk membayar penalti ke lembaga hasil. Akibat apa? Akibat selama ini tidak pernah mengurus borang cukai, ya, borang cukai. Seandainya dia akan mengurus borang cukai, setiap tahunnya nggak mungkin sampai 12.000, ya, mungkin cuma 300 ringgit, 400 ringgit dan sebagainya. Kemudian, nah itu ya, seterusnya, nah yang terakhir adalah bagian zakat, zakat bisnis. Ya, kita tahu bahwa zakat bisnis ini, zakat, apa-apa zakat termasuk zakat bisnis ada kelebihan harta ini adalah perintah agama, ya. Allah telah memerintahkan kita agar kita menzakati harta yang kita dapat. Kita rujuk kepada surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini adalah satu perintah di mana kita sebagai umat Islam yang ada kelebihan harta, baik melalui perniagaan atau sebagai pekerja, ya, ikut majikan dan sebagainya, sekiranya sudah ada nisab, maka keluarkan zakat. Saya jumpa kepada kawan, dia melakukan perniagaan. Saya tanya, bagaimana melakukan zakat perniagaan? Dia tidak tunggu 1 tahun. Dia tidak tunggu satu nisab ketentuan tertentu. Tidak. Begitu dia dapat orang membeli, contoh membeli skincare,
Harganya berapa? Harganya 150. Keuntungannya 50 ringgit katakan. Maka yang 50 ringgit itu, keuntungan ini terus digarap 2,5%. 2,5% ini dibayarkan zakat. Nah, dia gunakan cara begitu. Dia tidak mau ribet-ribet, nah nunggulah 1 tahun, ya, nunggu tolak modal, nunggu apa itu sudah cukup kan haulnya dan sebagainya. Tidak. Begitu dapat bayaran, ada keuntungan, terus darah 2,5% dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada zakat, fakir miskin dan sebagainya. Nah, boleh, tidak ada masalah, ya. Tapi yang selalunya kita tahu cukup 1 tahun, all nisab keluarga. Ya, itu udah terakhir lah. Apalagi di bulan 12 nih, ini bulan 11 ya. Di bulan 12 ini nanti ekon zakat, institusi zakat akan banyak masuk karena dia akan ingin mendapatkan pelepasan cukainya melalui bayar zakat. Jadi di masa itu kalau kita membayar zakat yang punya perniagaan itu boleh dikurangkan, ya, atau nggak ada perniagaan. Contoh Pak Abdul Bari kan kerja di mana? Kerja dengan orang kan, dia setiap tahun bayar zakat kan, katakan tahu setiap zakat dia 1.000 kan. Jadi kalau cukainya itu 5.000, maka 1.000 ini boleh ditolak. Jadi hanya bayar cukai 4.000. Karena zakatnya 1.000 sudah dibayar. Jadi bisa ditolak. Yang kedua adalah peduli sosial. Zakat ini peduli sosial. Banyak kan syarikat-syarikat yang melakukan menyisihkan hartanya untuk aktivitas-aktivitas sosial. Jadi saya sebut zakat ini adalah satu kewajiban yang mesti dilakukan. Ada term lain yaitu sodako, ada infak, ya, dan sebagainya yang artinya ini lebih daripada yang diwajibkan. Kayak kita sholat kan, sholat fardu sehari semalam 5 waktu. Adakah sholat yang tidak fardu di luar itu, di luar 5 waktu itu? Ada. Sholat rawatib dan sebagainya. Itu namanya kayak yang bagian-bagian sodako, infak dan sebagainya ini, ya. Yang zakat mesti wajib. Kalau tidak dilanggar, ya kena dosa kan. Kayak sholat tadi itu kan, sholat 5 waktu wajib. Kalau enggak dosa. Ada pun yang sunnah nggak ada masalah. Ya, infak dan sebagainya. Kemudian kenapa mesti zakat? Keberkatan harta. Keberkatan harta. Kenapa? Gini. Dalam kita urus berniaga itu, ya, kita sendiri tidak yakin adakah ini sudah betul-betul ikut syariat dan belum. Atau gini, orang kerja dengan orang lain, ya, kerja dengan orang lain, dapat gaji, kerja 1 hari, katakanlah 1 hari itu 8 jam. Oke ya, adakah 8 jam ini dia fokus atau melakukan pekerjaannya? Belum tentu. Ya. Dalam 8 jam itu dia mungkin main HP, ya, main WhatsApp, main FB dan sebagainya kan. Artinya curi waktu. Ya. Nah, untuk membersihkan gaji kita, pendapatan kita yang dari sepatutnya perbuatan-perbuatan yang tidak elok itu, maka disucikan daripada zakat. Kita berniaga, kan, dapat bayaran orang lain kan, itu kan, orang bayar kita, perniagaan kita tidak tahu harta orang lain itu terikut dengan kita. Maka caranya adalah zakat. Ini adalah satu cara. Kenapa? Agar harta kita itu menjadi harta yang berkah. Disebutkan dalam hadis bahwa harta yang ada pada kita itu ada hak orang lain yang memerlukan, terutama anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Ya. Jadi tidak semuanya harta yang kita kuasai itu sepenuhnya 100% milik kita. Tapi dari pandangan agama kita ada bagian orang lain, terutama bagi orang yang fakir dan miskin. Ya.
Kalau kita melakukan hal demikian, insya Allah pendapatan kita berkah. Apa pentingnya berkah? Nah, kan? Keberkatan ini pertama tentunya untuk kita sendiri, kan? Untuk kita, kehidupan kita, keluarga kita, tentram dan sebagainya. Yang kita akan selalu akan rasa bernilai ketika anak-anak kita atau keturunan kita diberi makan daripada harta yang berkah. Pasti saya sudah banyak memperhatikan. Pasti ya, dari anak-anak atau keluarga yang sumber pemakanannya itu halal, apalagi yang berkah, insya Allah menjadi anak yang benar, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah. Ya, terbalik, ya, berbeda dengan ya sumber pemakanannya yang subhat, apalagi yang haram, sudah bisa dipastikan ya anak ini sekolah tinggi macam manapun, ya, dipondokkan tinggi macam manapun, susah untuk menjadi orang baik. Ya. Berbanding dengan tadi itu, meskipun ya belajar sama macam itu. Kenapa? Itu adalah keberkatan daripada sumber pemakanan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk ibu bapak kita. Ya. Oke, saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk semua yang hadir. Amin. Oke, terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Ustadz Ihyaul Azib. Sangat-sangat banyak ilmu yang saya dapat. Di antaranya zakat bisnis, alhamdulillah memang saya pribadi sudah melaksanakan, sudah mengaplikasikan, dan memang terasa efeknya itu memang kadang meskipun sedikit tapi ianya berkah gitu kan. Alhamdulillah sangat. Memang kita, kalau saya Ustadz, saya nggak tunggu sampai 1 tahun, tapi saya akan setiap bulan. Jadi setiap minggu saya akan asingkan terlebih dahulu, dan setiap awal bulan saya akan terus transfer kepada Baitul Mal gitu. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa mengikuti untuk mulai membayar zakat. Dekat Malaysia pun ada dia. Saya ada linknya, kalau ada teman-teman yang mau link zakat saya boleh share. Sebab yang saya tahu teman-teman Fatayat di sini banyak yang juga berbisnis. Di antaranya tadi ada Mbak Umi yang mempunyai kedai baju di Subang atau di Wangsa Maju ya, kalau tak silap. Mungkin insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang berbisnis. Oke. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai topik, mengenai tentang bagaimana entrepreneur yang berjaya, ataupun mengenai topik yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, boleh ditulis di kolom Zoom, di kolom chat. Atau mungkin ada yang langsung ingin bertanya, langsung aja di unmute dan boleh langsung bertanya kepada Ustadz langsung. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya nak tanya. Oke, Kak Faiza ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya. Habis. Maksudnya? Habis. Ya habis 3 slide. Yang macam ni minat tak? Tangan pendek sikit. Okey, saya nak bertanya berkenaan dengan macam mana ya kalau macam organisasi macam Fatayat ini kita nak buka syarikat kita sendiri, dan macam mana kita nak menguruskan keuangan syarikat kita dengan keuntungan syarikat dan keuntungan organisasi. Bagaimana suatu syarikat itu mempunyai bidang bisnis. Tujuannya saya paham, tujuannya untuk menyokong sumber keuangan organisasi, ya, kemudian memanfaatkan jaringan kerja yang sedia ada. Masalahnya bagaimana nak ngurus bagi hasil keuangan atau hasilnya ini. Pertama adalah
begini. Saya cadangkan ada satu semacam panitia khas atau EJK khas yang berkaitan dengan bisnis ini. Itu dulu. Contoh, bisnis ini diperlukan 3 orang. 3 orang saja ini yang ngurusi. Angkat ketua, yang lain pembantunya. Ya. Jadi apa-apa bisnis akan bertanya kepada 3 orang ini. Yang kedua berkenaan bagi hasil, ya. Siapa yang kerja di bisnis itu, maksudnya kerja yang fully 3 orang itu tadi itu, maka dia akan mendapatkan gaji kan, harus digaji itu, harus digaji. Pendapatannya itu terpulang kepada kesepakatan anggota, ya. Setiap tahun katakanlah ada pendapatan 10.000 setiap tahun. Adakah 50%? Saya tidak menggalakkan semua akan diambil organisasi, tidak. Karena 10.000 ini ya diperlukan juga untuk mengembangkan, membesarkan bisnis. Ya, kayak sistem koperasi. Jadi 10.000 ya kita kasih kepada Fatayat 3.000. Katakan macam itu kan? Ya. Yang 7.000 ini untuk mengembangkan bisnisnya yang lebih besar. Nah, begitu. Jadi nggak semua akan diambil fundernya. Nggak semua akan diambil pemiliknya. Ya. Itu. Jadi yang 7.000 ini untuk mengembangkan bisnis. Nah, ya macam-macam pengembangkan bisnis itu kan. Mau menyewakan dulu dijalankan bisnis ini, katakanlah jual tudung atau baju anak-anak cukup di rumah. Karena ini sudah besar, tak mungkin kan numpang orang, harus ada target nih. Tak boleh, kalau bisnis semacam ini tak boleh selalu menumpang. Kalau ini harus ada target, oke. Dalam 1 tahun izin kepada rumah itu, boleh tak dalam 1 tahun ini pinjam rumah untuk simpan stok, barang dan sebagainya. Setelah 1 tahun kita review kembali, adakah sudah mampu untuk sewa kedai kecil-kecilan? Harus ada target. Kalau tidak, akan begitu saja. Harus ada target. Kalau memang tak boleh, ya harus tak boleh. Tanya lagi kepada pemilik rumah itu. Tak boleh lah diam-diam, tahu-tahu jelas tak boleh. Nanti akan menjadi masalah. Tanya lagi. Macam kontrak baru. Boleh tak? Tambah lagi, sedikit lagi. Nah, gitu kan. Karena kita bisnis mempunyai cara lain, organisasi punya cara lain. Nah. Kemudian, bagaimana kalau tadi mungkin ada isu gini, kenapa 3 orang yang dapat gaji? Yang lain kan juga menyokong ya, menokong bisnis ini. Oke, baik. Kita buat sistem lagi yang namanya agent commission contoh kan, agent commission kan. Oke, 3 orang itu kita lantik sebagai pengurus perniagaan Fatayat. Ya, contoh yang 3 orang saya sebut ya, Mbak Erna, Mbak Faiza, Mbak Mila. Ini pengurus pengurus entiti perniagaan Fatayat. Ada pun yang lain mensupport, ikut market, ikut menjualkan dan sebagainya. Ini dinilai, ada poin ya, Mbak Erna, ada poin ya? Iya. Ya, poin inilah yang kemudian kita nilai, oke, kalau boleh menjualkan sekian, kita ada reward. Nah, kita bagi bayaran. Nah, jadi semuanya itu terlibat. Artinya semua terlibat dan semua mendapatkan hasil sesuai dengan perannya masing-masing. Oke. Nah, gimana Kak Faiza? Ada lagi atau sudah clear? Ada yang kurang, Mbak Iza? Ada yang kurang difahami? Kak Faiza? Oke. Oke, Ustaz. Oke, sudah jelas daripada jawaban untuk pertanyaan Kak Faiza tadi sudah jelas. Barangkali ada pertanyaan dari sahabat Fatayat yang lain.
Nggak ada? Kalau gitu saya mau tanya satu nih Ustadz. Nah ya. Contoh di zaman sekarang nih kan segalanya berada di ujung jari kan. Kalau macam sekarang ini apa-apa sebab Grab. Macam kita mau pergi mana-mana Grab, kita mau makan pun ada Grab yang hantar. Jadi semuanya pakai HP gitu. Bagaimana dengan mereka yang ingin memulai bisnis tapi tidak mendapat izin atau tidak mendapat support daripada keluarga, tapi mereka ingin membantu keuangan family, ingin membantu keuangan keluarga, tapi tidak mendapat izin dari suami contoh. Apakah seperti itu tetap harus dilanjutkan meskipun dia ada minat dan ada ilmu, ada skill, atau diam saja atau bagaimana Ustaz? Itu rayuannya kurang. Kadang apalagi kalau semacam yang seperti seusia ataupun ibu-ibu ataupun siapapun lah sekarang itu kan banyak terkendala karena pandemi gitu kan. Jadi mungkin mereka ada inisiatif untuk ingin berbisnis tapi tidak mendapat support daripada family gitu. Itu sebenarnya itu ada komunikasi, maksudnya seorang perempuan atau pasangan ini membantu sumber pendapatan. Itu dia punya intinya ya. Tergantung terlepas apa problem masalahnya dan sebagainya. Jadi ini sudah kalau berkenaan izin dan tidak izin itu, yaitu tadi pertama mesti dirayu, ya artinya gini, minta dikomunikasikan terus lah dengan pasangannya bahwa meyakinkan, diyakinkan betul lah bahwa kayak kita inilah funding perlukan modal gitu kan, perlukan modal bank gitu kan, bank juga mau mengeluarkan duit itu kan melihat dulu, yakin nggak ini bisa nggak pulangkan kan ini gitu. Nah sama kan suami istri kan, istri mau melangkah untuk berniaga, dalam pikiran si suami itu macam-macam. Macam-macam sehingga dia akan memutuskan tak perlulah kan gitu kan, cukup dia lah makan ini, masalah kondisi macam ini sekejap dia macam-macam kan. Nah, jadi perlu diyakinkan lebih. Diyakinkan lebih. Tak berjaya malam ini malam besok. Tak berjaya di meja makan di atas katil. Tak berjaya di. Jadi kalau memang itu membawa hal yang baik, satu pertama, kedua adalah yang penting ini, yang penting mendapatkan poinnya ada mendapatkan izin daripada suami. Iya betul. Ya itu poinnya. Kalau kita melanggar di situ sudah salah lah. Ya, salah. Yang kedua adalah perniagaan ini memang bukan menjadi wasangka si suami. Jadi diyakinkan bahwa saya jual tudung atau hal apa yang lain ini saya nggak langsung ketemu apa nggak bisa dijelaskan gitu. Melalui telepon dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah terbuka kepada suami. Terima kasih Ustadz. Jawaban itu sangat menjawab pertanyaan saya. Atau mungkin setelah ini Ustadz ada beberapa tips yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu atau sahabat-sahabat Fatayat yang ingin memulai bisnis. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh kami yang ingin memulai bisnis sendiri? Langkah pertama adalah berani. Harus berani. Karena gini, ingin memulai ke fase yang baru itu ada ketakutan. Contoh kan, mau jual ini takut nggak laku, mau jual takut tak ada sambutan, mau buat apa ya, kue gitu kan, cake itu kan, nggak sedap dan sebagainya kan gitu kan. Ini kan proses awal yang memang ada ketakutan. Terus terang, saya memang tak ada bidang bisnis langsung tak ada. Kadang-kadang orang itu dihadapkan pada satu pilihan keterpaksaan, harus begini maka begini. Kemudian ada ketakutan biasa, ketakutan ini dan sebagainya. Nah, berani artinya berani bukan berani kosong.
ada ilmu tadi. Oke. Kurang-kurangnya memahami jenis produk yang mau dijual. Oke. Pertama kan, oh jual barang nih, paham nggak barang ini? Kan gitu kan? Iya, betul. Skincare, mau jual skincare. Paham nggak barang ini, cecair ini berbanding dengan yang lain? Iya. Kurang dia mengkaji tentang satu produk itu. Nah, bila ketemu orang atau berkomunikasi dengan orang itu, dia ini ada keyakinan, paham. Berangkat daripada pengalaman saya di bidang ini sejak 2011. Memang tidak tahu apa-apa dan harus membuat market berkenaan dengan sesuatu yang saya memang nggak paham betul. Saya baca kan, baca kemudian ketemu orang menyampaikan itu sudah lain. Itu sudah lain. Jadi pemahaman saya itu akan hilang kalau ketemu orang waktu itu awal-awal. Jadi saya waktu banyak kejadian yang lucu. Saya datang orang, ketemu orang, tanya kan dia gini. Saya tak boleh jawab, balik. Itu biasa, balik. Nah, tapi lama-lama ya artinya itu dengan belajar apa sih barang ini, apa sih perkhidmatan ini, service ini mau dijual dan Oke. Pertama tadi harus berani dan yang pertama berani, kedua belajar, mempelajari satu produk, menguasai produk apa yang ingin dibawa masuk atau ingin dijualkan gitu. Jual. Okay. Itu dulu, hal itu dulu. Yeah. Yang lain-lain yang saya bagi tahu itu mengikutlah. Iya. Oke, mungkin itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf secara pribadi. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Ihyaul Azib yang meluangkan waktunya pada siang hari ini dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang berjaya dan berkah. Tadi telah dijelaskan begitu banyak ilmu, bahkan daripada sisi agama hingga ke sisi ekonomi juga. Kenapa kita harus berbisnis? Lepas itu model yang seperti apa gitu? Apa minat kita? Dan kepakaran kita di bagian apa gitu. Dan kadang meskipun kita tidak ada kepakaran, tapi ketika ada peluang datang, mungkin ketika itu juga kita harus membuat tindakan gitu. Karena mungkin peluang tidak akan datang kedua kali. Terima kasih kepada semua sahabat yang mengikuti live Zoom sahabat Fatayat kami. Dan juga terima kasih yang mengikuti di Facebook juga, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ala hadihini al-Fatihah. Terima kasih Ustadz, terima kasih sahabat-sahabat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya ucapkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Ustadz, sangat makasih sekali. Jangan kelihatan.